Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Mari bersama kita telusuri misteri dunia. Legenda mengatakan bahwa Cao Cao memiliki dua pengawal bernama Mo Jin dan Fa Jiu, yaitu pemburu harta karun, sebutan untuk perampok makam Tiongkok kuno. Mereka berdua adalah perampok makam profesional. Mo Jin ahli dalam menentukan lokasi makam yang tepat dengan mengamati fenomena langit di malam hari, lalu menggali lubang perampokan dan langsung masuk ke makam utama. Tetapi jika kawanan perampok makam menemukan makam besar, maka mereka perlu bantuan Fa Jiu membawa pasukannya untuk meratakan seluruh bukit, kemudian mengosongkan seisi makam. Jenderal Fa Jiu yang paling terkenal dalam sejarah adalah Lu Pu, anak angkat Tung Chuo yang hidup pada abad kedua hingga 192 Masehi. Setelah Cao Cao melenyapkan Lu Pu di Xiapi atau Kabupaten Pizhou, Provinsi Jiangsu, Tiongkok sekarang. Setelah itu, Cao Cao menggabungkan pasukan Fa Jiu-nya. Pada saat itu, seorang letnan melaporkan kepada Cao Cao ditemukan sebuah makam kuno besar di luar kota Xiapi. Kemudian Cao Cao menyuruh Jenderal Fa Jiu membawa pasukannya ke sana. Sebenarnya ini adalah kisah sejarah tidak resmi atau sejarah yang berlawanan, yang bahkan sutradara film kolosal yang berjudul Romance of the Three Kingdoms atau Kisah Tiga Negara dalam bahasa Indonesia ini tidak berani mengangkat kisah sejarahnya dari versi yang berlawanan ini. Namun pada tahun 2009, polisi Jiangsu menangkap beberapa perampok makam yang sebenarnya. Ternyata cerita di balik ini adalah kronik perampokan makam atau catatan perampokan makam dan makam yang hilang dalam kehidupan nyata saat ini. 2008, Kabupaten Suyi, Provinsi Jiangsu, Tiongkok. Pada 31 Desember 2008, di sebuah rumah penduduk lokal, 4 orang sedang berencana merampok sebuah makam. Yang hadir di meja tuan rumah adalah seorang perampok makam terkenal dengan nama Sandi Z. 3 sisanya adalah investor. Lebih dari sebulan yang lalu saat itu, Z menemukan makam kuno ini dan merancang perampokan makam dengan cermat. Dengan dukungan sponsor, Z telah menggali lubang perampokan. Dalam pertemuan kali ini, Z mengatur rencana pembagian harta rampasan terakhir. 3 hari kemudian, yaitu 4 Januari 2009, adalah hari yang baik. Tiba saat itu, saya akan naik gunung sendiri dan turun ke gua untuk menggasak emas di dalamnya, kata Z. Para investor terkesan dengan cara kerja Z yang profesional. Z, si perampok makam ini, memang sangat profesional. Dia mengarahkan penggalian makam pada pukul 7 atau 8 malam, lalu ke gunung untuk menjalankan aksinya. Menjelang pukul 3 atau 4 subuh, semua tanah galian dikemas, lalu ditarik ke tempat yang jauh dan kemudian dibuang. Pada saat yang sama, pintu masuk makam disamarkan agar tidak diketahui. Setelah lebih dari sebulan menggali makam dan tanpa ada yang menyadarinya, makam yang diincarnya akan disikat habis pada malam terakhir. Keliang lahat menggasak emas. Saat tiba pada 4 Januari 2009 ketika itu, Z ke gua perampokan. Dia menyuruh 2 anak buahnya turun dulu untuk menggali beberapa sentimeter terakhir. Namun kedua anak buahnya tidak pernah muncul lagi dan sayup-sayup terdengar suara-suara yang aneh dari dalam gua. Z merasa ada yang tidak beres, jadi dia memutuskan untuk turun memeriksanya sendiri bersama anak buah lainnya. Namun setelah kedua orang itu turun, mereka juga tidak pernah muncul lagi. Sementara kawanan anak buahnya di atas mulai panik. Mungkinkah telah terjadi sesuatu? Ada hantu gentayangan si empunya makam kuno. Jangan-jangan kisah tentang perampokan makam dalam novel menjadi kenyataan. Begitu kira-kira kata kawanan perampok makam dalam hati. Beberapa hari kemudian,
Biro Keamanan Umum Kabupaten Suyi tiba-tiba menerima laporan yang mengatakan bahwa di sebuah bangunan pabrik yang terbengkalai ditemukan sebuah mobil putih bersama seseorang yang terbaring di kursi belakang mobil dan sudah beberapa hari tapi tidak bergerak sama sekali. Polisi pun segera meluncur ke lokasi. Ternyata orang yang duduk di kursi belakang itu sudah tewas tanpa luka apapun di badannya. Selanjutnya polisi membuka bagasi dan menemukan mayat yang sama. Sepertinya ini bukan lokasi kejadian pertama. Selain itu juga tidak ditemukan senjata, identitas mayat tidak diketahui, dan motif membuang mayat juga tidak diketahui. Namun ketika diamati lebih cermat, telapak sepatu kedua orang yang tewas itu memiliki lumpur khusus yang sama, yaitu sejenis tanah padsol. Mayat di bagasi itu adalah salah satu kawanan perampok makam yang pergi ke gua bersama Z malam itu. Ternyata pada tanggal 4 Januari saat itu, setelah Z dan Mr. Ma, yaitu salah satu anak buahnya yang turun bersamanya ketika itu tidak bereaksi, orang-orang di atas mulai menarik tali, menarik naik keempat perampok dari gua. Ternyata dua orang yang turun lebih dulu sudah tewas, sedangkan Z serta Mr. Ma anak buahnya itu juga dalam keadaan pingsan. Para perampok makam ketakutan dan mengubur dua mayat rekannya di lokasi sekitar, lalu membawa Mr. Z dan Mr. Ma ke rumah sakit daerah. Namun keduanya tewas di tengah perjalanan ke rumah sakit. Saat itu, perampok makam yang sedang mengemudi memilih meninggalkan mereka berikut mobilnya di gedung pabrik yang terbengkalai. Akhirnya setelah dilakukan pemeriksaan forensik, keempatnya dinyatakan meninggal karena keracunan karbon monoksida karena mereka menggunakan bahan peledak untuk secepatnya menggali gua malam itu. Namun bahan peledak tersebut mengikis oksigen di dasar gua. Mereka langsung keracunan karbon monoksida hingga tewas saat turun ke gua sebelum sempat menggali lubang. Setelah kasusnya terungkap, tim arkeologi menelusuri lokasi kejadian untuk meneliti makam kuno tersebut. Kolam Lungtang. Tim arkeologi menemukan ada sebuah kolam bernama Lungtang di sebelah gua yang digali kawanan perampok makam. Lubang digali secara vertikal dari sisi kolam Lungtang. Setelah menggali lebih dari 10 meter, kemudian menggali lagi ke depan lebih dari 10 meter dan berakhir tepat di atas makam. Ditilik dari sini, Mr. Z menentukan letak makam melalui tengah kolam Lungtang. Sebenarnya kolam Lungtang di atas makam itu seperti alat anti perampokan alami, sehingga orang-orang tidak dapat memastikan situasi di bawah tanah. Namun tak disangka, lokasi tengah kolam Lungtang tanpa sengaja menunjukkan koordinat makam tersebut. Menurut penduduk setempat, gunung di bawah Lungtang itu adalah Gunung Takyun, yang berdiri sendiri di seluruh dataran seperti benteng batu. Menurut Feng Shui atau tata letak lokasi setempat, Lungtang di Gunung Takyun itu seperti lekukan naga yang kebetulan terapit di tempat pertemuan Sungai Kuning kuno, Sungai Huai dan Sungai Yangtze. Jelas ini adalah formasi gaib dari Feng Shui atau tata letak yang selaras dari sisi geografis. Ditilik dari sini, kemungkinan besar ada sosok legendaris dari dinasti Han yang terkubur di bawah kolam Lungtang. Siapa sebenarnya sosok orang yang dimaksud ini? Tim arkeologi menderetkan 6 kandidat yang terpilih. Kandidat pertama adalah Liu Chong, kakak kedua Liu Pang, kaisar pendiri dinasti Han Tiongkok. Kandidat kedua adalah putra Liu Chong, Pangeran Wu Liu Pi. Kandidat ketiga adalah partner Liu Pang, bangsawan Chen Ying. Kandidat keempat adalah sepupu Liu Pang, Raja Negeri Chu Liu Jia. Kandidat kelima dan keenam masing-masing adalah cicit Liu Pang, Raja Chiang Tu Liu Fei, dan Liu Qian putra Liu Fei. Keenam orang ini pernah berkuasa atas negara-negara bawahan semasa Tiongkok kuno, dan kemungkinan dari mereka adalah pemilik makam tersebut.
Selanjutnya tim arkeolog menemukan bahwa makam tersebut merupakan makam besar berbentuk aksara Zong dalam karakter Mandarin dengan 2 lorong makam. Pada zaman kuno, makam kaisar berbentuk huruf Ya dalam karakter Mandarin dengan 4 lorong makam. Sementara makam pangeran dan raja berbentuk aksara Chong dalam karakter Mandarin dengan 2 lorong makam. Sedangkan makam bangsawan berbentuk aksara Chia dengan hanya 1 lorong makam. Dengan demikian, 2 bangsawan Liu Chong dan Chen Ying dapat dikesampingkan untuk sementara. Setelah ditelusuri lebih lanjut, tim arkeologi kembali menemukan ternyata seluruh makam di Gunung Takyun ini telah habis disikat dan setidaknya ada puluhan makam. Selain itu juga ditemukan situs tembok kota dan istana kerajaan. Sepertinya itu adalah kompleks pemakaman kerajaan yang sangat besar, dan setelah dibersihkan di sepanjang fondasi tembok kota, kembali ditemukan ternyata segenap makam berbentuk bujur sangkar dengan panjang sisi 500 meter, yang besarnya setara dengan 35 lapangan sepak bola, jauh lebih besar dari kota kabupaten di era dinasti Han 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Dengan demikian, Liu Jia juga dapat dikesampingkan untuk sementara, karena dia adalah raja dari para pangeran ketika dinasti Han baru berdiri. Bahkan pada saat itu, Kaisar Liu Pang saja sulit menemukan 4 kuda penarik dengan warna yang sama persis. Jadi Liu Jia tidak mungkin memiliki sumber daya untuk membangun makam sebesar itu. Selain mereka, Liu Fei dan Liu Jian putranya, di mana catatan mengenai kedua orang ini juga hanya segelintir dalam buku sejarah, jadi bisa dikesampingkan mereka bukan pemilik makam tersebut. Di antara semua kandidat di atas, hanya tersisa 1 target utama, yaitu Pangeran Wu Liu Pi. Dan kisah Pangeran Wu ini ternyata erat kaitannya dengan Lu Pu, panglima jenderal terkenal dari penghujung zaman dinasti Han dan 3 negara. Pasukan Fa Ciu-nya Lu Pu. Sebagai informasi, Fa Ciu di sini mengacu pada departemen yang dibentuk Cao Cao yang berspesialisasi dalam perampokan harta makam sebagai dana untuk prajurit Cao Cao. Konon, saat itu Lu Pu mengirim orang-orangnya untuk mencari makam Pangeran Wu Liu Pi. Karena Liu Pi membuat banyak senjata pamungkas, Liu Pi mungkin mengubur senjata-senjata ini di makamnya sendiri. Sekarang makam yang diduga milik Liu Pi ini telah ditemukan. Mungkinkah berada di bawah kolam Lung Tang, yaitu gudang senjata yang telah disembunyikan selama lebih dari 2000 tahun. Tim arkeologi tampak sangat bersemangat. Beberapa hari kemudian menguras seisi kolam Lung Tang. Kemudian banyak benda mirip sekop ditemukan di dalam lumpur di dasar danau. Inilah yang paling ditakuti tim arkeologi, sebab ia memiliki nama profesional bernama Cha, yaitu senjata legendaris milik Jenderal Fa Ciu yang khusus digunakan untuk membuka gunung. Ternyata di segenap Lung Tang itu bukanlah sistem anti perampokan dari atas, melainkan lubang makam kuno besar yang digali perampok makam. Tim arkeologi tiba-tiba merasa kecewa berat karena menurut legenda, makam kuno yang dikunjungi Jenderal Fa Ciu itu tidak akan meninggalkan sehelai bulu pun di makam. Secara kebetulan, tim arkeologi menemukan beberapa penggaris bersimbol panjang 1 kaki penggaris adalah 24 cm. Panjang 1 kaki di era dinasti Han adalah 23,1 cm, sedangkan panjang 1 kaki di zaman modern adalah 33 cm. Hanya pada periode 3 kerajaan, panjang 1 kaki adalah 24 cm. Tampaknya batang kayu dan benda mirip sekop ini adalah peninggalan dari zaman 3 kerajaan. Kini legenda dan fakta di lapangan yang ditemukan ternyata sesuai. Pasukan Fa Ciu-nya Lu Pu
memang pernah mengunjungi makam kuno ini sejak dulu. Apakah ada peninggalan lainnya? Tim arkeologi terus menggali lebih dalam dengan enggan pekerjaan yang sangat melelahkan itu. Di bagian luar makam yang hancur, tim arkeologi menemukan koridor lain. Kemungkinan besar koridor itu runtuh bersamaan dengan ledakan dan terkubur oleh pengerjaan tanah yang disingkirkan. Struktur yang terkubur ini sepertinya dirancang secara khusus, terkubur tersembunyi, sampai-sampai para jenderal Fa Ciu tidak menemukan koridor ini pada saat itu, sehingga peninggalan budaya di dalamnya pun lolos dari penjarahan. Hingga hari ini, lebih dari 2000 tahun kemudian baru ditemukan oleh tim arkeologi. Adapun mengenai beragam benda peninggalan kuno yang ditemukan ini, tidak bisa saya sebutkan satu persatu secara rinci di sini, karena terkendala dengan kosakata yang belum atau tidak ditemukan dalam bahasa Indonesia. Ini adalah sejenis tombak tembaga dengan pola gelap yang melukai jari tangan beberapa pekerja ketika digali. Para ahli mengatakan tombak ini jauh lebih tajam daripada pedang Kou Qian, Raja Yue, dan tombak Fucai Raja Wu yang ditemukan sebelumnya. Senjata-senjata yang luar biasa tajam itu telah terkubur di bawah tanah selama lebih dari 2000 tahun dan tidak ditemukan setitik pun bekas karat di ujung tombaknya. Awalnya menurut para ahli, bahwa teknik penemuan pola gelap pada pedang Kou Qian Raja Yue dan tombak Fucai Raja Wu pada periode musim semi dan musim gugur itu telah hilang setelah periode negara-negara berperang semasa Tiongkok kuno. Tetapi tombak tembaga yang ditemukan tersebut di atas telah menjungkir balikan pandangan ini. Jelas, teknik penempaan pola gelap pada tombak tembaga ini jauh lebih hebat daripada pedang Kou Qian dan tombak Fucai. Anda bisa melihat polanya, tapi Anda tidak bisa merasakan polanya sama sekali saat Anda menyentuhnya dengan jari. Menurut para ahli, bahwa lapisan gelap ini adalah sebab sebenarnya mengapa ia tahan karat selama ribuan tahun. Selama era dinasti Wu dan Yue, lapisan gelap seperti ini hanya dapat dibuat menjadi struktur geometris vertikal sederhana, tetapi di era dinasti Han sudah bisa dibuat menjadi pola yang begitu halus. Teknik seperti ini bahkan tidak dapat ditiru oleh para ilmuwan modern karena tekniknya telah hilang. Ada juga beberapa tombak bermotif gelap dari jenis yang sama, meskipun polanya tidak seindah tombak ini, namun juga tahan karat selama ribuan tahun. Sepertinya pemilik makam itu seakan berkata lagi, "Saya adalah Liu Pi Raja Wu." Tapi siapa dia sebenarnya? Akhirnya tim arkeologi menemukan tulisan Liu Fei yang berkuasa selama 27 tahun pada beberapa benda yang dikubur bersama dengan jasadnya. Dalam sejarah, Liu Fei kebetulan memerintah selama 27 tahun, sehingga para ahli akhirnya menyimpulkan bahwa pemilik makam bukanlah Liu Pi, melainkan Liu Fei. Sepertinya semua cerita kuno telah tersingkap. Keseluruhan alur ceritanya kurang lebih seperti berikut ini. Cerita lengkap. Setelah Liu Pang mengalahkan Xiang Yu, dia mengangkat saudara keduanya, Liu Chong, menjadi raja. Tapi raja ini sangat tidak berguna. Ketika diserang pasukan Xiongnu, dia justru meninggalkan pasukannya dan melarikan diri kembali ke Luoyang. Liu Pang pun sangat marah dan menurunkan jabatan saudara keduanya itu menjadi bangsawan Heyang dan menyuruhnya pergi ke wilayah negeri kerajaan Wu. Sementara itu, putra dari saudara laki-laki kedua Liu Pang sangat memandang rendah ayahnya. Dia selalu ingin melakukan hal-hal besar, dan pemuda yang dimaksud ini adalah Liu Pi. Kebetulan pada saat itu, Ying Pu, seorang jenderal pada awal dinasti Han, memberontak. Liu Pi yang berusia 21 tahun saat itu langsung memimpin kavaleri bangsawannya untuk menaklukkan Ying Pu. Setelah menaklukkan Ying Pu, Liu Pi ke Chang'an untuk menerima hadiah.
Liu Pang berkata setelah melihat keponakannya yang masih muda dan pemberani itu, "Wajahmu menunjukkan tanda-tanda akan melakukan pemberontakan." Tapi setelah ragu-ragu sejenak, dia tetap menyerahkan stempel Raja Wu kepada Liu Bi. Dan ketika berada di bawah kekuasaan cucu Liu Pang, ternyata memang Liu Bi melakukan pemberontakan yang dikenal sebagai pemberontakan 7 negara Tiongkok kuno dalam sejarah. Selama pemberontakan 7 negara, seorang pangeran lainnya diam-diam terjun ke medan perang, menghentikan kawanan pemberontak. Pangeran ini adalah kakak laki-laki Kaisar Wu dari dinasti Han, Liu Fei, yang juga merupakan pemilik makam tersebut di atas. Setelah Liu Fei berjasa, dia dipercayakan ke tanah negeri Wu dari generasi Jiangsu dan mendirikan kerajaan Jiangtu. Kemudian istana kekaisaran mengirim seorang kanselir agung yang hebat ke Jiangtu, dan orang ini adalah Tung Chungsu. Ia dikenal sebagai sosok yang menciptakan ideologi negara Han dengan memadukan gagasan etika Konghucu dengan kosmologi 5 unsur dan yin yang. Ini juga bisa menjelaskan mengapa makam Liu Fei begitu mewah. Pertama, kelompok Konghucu Tung Chungsu ini sangat mengutamakan ritual pemakaman. Kedua, konsep Tung Chungsu dalam mengelola kerajaan sangat mumpuni. Kerajaan Jiangtu dikelola dengan sangat baik dan makmur pada saat itu. Liu Fei meninggal pada usia 47 tahun. Selanjutnya kemudian adalah kisah tentang putranya, Liu Jian. Belakangan setelah Liu Jian bunuh diri karena merasa bersalah atas pemberontakannya, keturunan Liu Fei akhirnya menjadi bangsawan pinggir jalan. Tetapi di antara para bangsawan pinggir jalan ini, muncul seorang prajurit wanita, Liu Sichun atau Putri Sichun. Dia adalah putri pemberontak Liu Jian. Sama seperti Liu Bi dan Liu Fei, dia juga berkata kepada Kaisar Wu dari dinasti Han, dalam perang dengan Xiongnu ini, biar aku saja yang pergi. Jika aku menikah dengan Raja Wusun, aku bisa mengikis keperkasaan kawanan pengembara Xiongnu. Lalu dia menjadi putri pertama dalam sejarah dinasti Han yang dikirim untuk menikah dengan Raja Wusun sebagai aliansi pernikahan. Sayangnya dia menjalani kehidupan yang tragis. Meskipun berasal dari keluarga kekaisaran, tetapi dia terpaksa menjalani kehidupan perbudakan. Kaisar Wudi memilihnya untuk tugas penting, yaitu menikahkan dia dengan Raja Wusun. Aliansi ini dimaksudkan untuk melindungi bangsa Han dari serangan orang Hun. Namun pernikahan itu membuat Putri Sichun kesepian, yang menginspirasinya membuat puisi menceritakan kesedihannya. Belakangan, suaminya Raja Wusun meninggal, dan menurut adat Wusun, dia harus menikah lagi dengan putra Raja Wusun. Mungkin karena bayangan psikologis yang ditinggalkan ayahnya, dia menulis surat kepada Kaisar Wu dari dinasti Han, meminta untuk kembali ke kerajaan. Namun Kaisar Wu memerintahkannya untuk mengikuti adat Wusun dan harus menyelesaikan tugasnya. Setahun kemudian, Liu Sichun melahirkan seorang putra untuk Raja Kecil Wusun dan meninggal dalam depresi. Inilah kisah kuno terkait makam kuno tersebut. Tapi mengapa Kaisar Wu bersikeras ingin menaklukkan orang Hun dengan berbagai cara? Mungkin sebelum itu, dia telah melihat dunia luar negeri melalui kerajaan Nanyue, Cao Tuo, dan kerajaan Jiangtu Liu Fei. Dia tahu ada sebuah dunia yang lebih luas di sebelah barat Xiongnu. Dia adalah raja dan harus membuat seluruh negeri tunduk padanya. Maka hal pertama yang harus diselesaikan adalah orang-orang Hun yang menjadi batu sandungannya. Dan semua ini diajarkan oleh gurunya, Tung Chungsu, seorang raja Konghucu dari kerajaan Jiangtu. Ternyata sosok orang yang berada di balik cerita terkait di atas adalah Tung Chungsu, seorang filsuf, politikus dan penulis dari dinasti Han, 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.